محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وذريته وعلى بيته صلى الله عليه وسلم وسلم حبيبنا وسلم الذي سلم أن الله يولي درجته في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Lanjut ke bait 18. Bunyinya wasairul a'mali la tukhalisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Wasairul a'mali utawi sekaine pira-pira amal. Wasairul a'mali utawi sekarine pira-pira amal. La tukhallisu iku ora den trima. La tukhallisu iku ora den trima apa sairul a'mal. Illa ma'an niyati angin dalam sertone niat. Illa ma'an niyati angin dalam sertone niat. Haitsu tukhlasu. Haitsu dalam dindine panggonan. Tukhlasu murniaken sira. Tukhlasu murniaken sira. Fasahi maka benderaken sira. Fasahi maka benderaken sira. An-niyata ing niat. Fasahi maka benderaken sira an-niyata ing niat qoblal amali ing dalam sadurunge amal. Dalam sadurunge nglakoni. Kok dalam sadurunge amal kelakuan wakti lan nekakno sira. Wakti lan nekakno sira biha kelawan niat. Wakti lan nekakno sira biha kelawan niat. Makrunatan hale den barengi. Makrunatan haleden barengi bil awali kelawan kawitane amal. Makrunatan haleden barengi bil awali kelawan kawitane amal. Wa in tudim hatta balagta akhirah husta sawaba kamilan fil akhirah. Wa in tudim lan lamun ngelanggengaken sira. Lamun ngelanggengaken sira hatta balagta hingga tumeka sira akhirau ing akhire amal.
hatta balagta hingga tumeka sira numekaaken sira akhirau ing akhire amal husta maka merkoleh sira husta maka merkoleh sira asawaba ing ganjaran kamilan kang sempurna fil akhirati dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang nomor 18 ini berkaitan tentang niat. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Semua amal di sini sairul amal ai jami'uha, di semua amal la tukhallis itu tidak diterima. Illa ma'an niyat haitsu tukhlasu, kecuali ma'an niyat disertai dengan niat. Haitsu tukhlasu, dengan niat yang kau bersihkan. Niat dari hal yang merusak, dari hal-hal yang merusak niat. Jadi semua amal itu tidak diterima kecuali dengan niat yang mana itu harus bersih. Bersihnya maksudnya apa? Bersih itu harus dijauhkan dari suatu yang merusak niat. Bukan diartikan itu harus ikhlas. Kalau harus ikhlas maka sulit. Semua amal niatnya harus ikhlas sulit. Jadi di sini itu langsung harus dibersihkan dari yang merusak atau yang membatalkannya. Seperti apa? Seperti apa? Taraddud, ragu, atau apa? Taklik. Taklik itu seperti apa? Misalnya sholat usolli, usolli sunat duha. Kemudian disampaikan kalau mungkin misal sampean sholat di hari Jumat, misalnya banyak orang kiriman ya kan? Misal kalau ada ada panggilan kiriman, maka saya batalkan sholatnya. Maka di situ saya batalkan niatnya. Ketika itu maka sudah batal sebelum terjadi. Karena ada yang menafikan mimma yunafiha. Jadi haitsu tukhlasu di sini niatnya harus dibersihkan dari yang merusak niat. Apa aja semua yang merusak niat. Atau taraddud fi qatiha. Kalau niat, tapi ketika niat nanti kalau ada kiriman, ada panggilan kiriman, apa saya batalkan apa enggak ya? Ini taraddud juga. Ini di sini tidak sah niatnya. Baik taraddud fi qatiha, ragu untuk memutus niat, atau ragu atau memang bermaksud untuk memutus. Jadi kalau ada kiriman saya batalkan. Nah, itu langsung bermaksud untuk memutus. Tidak sah niatnya. Atau ragu. Kayak tadi, kalau ada kiriman misal, maka apa saya batalkan apa enggak ya? Ini ragu kan? Ini juga membatalkan niat. Tahu misal kalau ada yang ngusap sandal, maka saya mau sholat ngusap sandal, maka saya batalkan. Maka di sini niatnya enggak sah. Maka fasahhi an-niyata qabla al-amali. Fasahhi an-niyata qabla al-amali wa'ti biha makunatan bil awali. Maka hendaknya engkau benarkanlah niat sebelum beramal. Jadi niatnya harus dibetulkan dulu sebelum melakukan amalnya. Jadi sebelum sholat nanti niatnya dibetulkan. Kenapa? Karena kalau niatnya saja udah gak sah, maka sholatnya dipastikan gak sah. Kenapa? Karena sholat butuh pada niat. Kalau niatnya gak sah, maka pasti sholatnya gak sah. Wa'ti biha makrunatan bil awali. Dan lakukanlah niat itu makrunatan bil awali, bersamaan dengan permulaan amal. Ini. Jadi karena apa? Karena kemarin disebutkan bahwa niat itu ada berkaitan dengan berapa perkara? Hakikat, hukum, mahal, zaman, kaifiyah, syarat dan maksud. 7 hal. Kemarin kayak sudah ya, pembahasan apa? Oh di suluk ya. Nah, karena di sini juga berkaitan niat, saya jelaskan lagi. Apa ilmu memang harus diulang. Jadi ada 7 hal yang berkaitan dengan niat. Yang pertama hakikat, hakikatnya niat. Apa hakikatnya niat? Yaitu lughatan al-qasdu.
mutlaqul qasdi. Pokoknya bermaksud dan niat udah. Kayak kita bermaksud mau nulis. Langsung nulis ini udah niat ini udah. Itu hakikatnya. Kalau syaratnya qasdu syai' muqtainan bi fi'li. Itu tujuan atau bermaksud tapi maksudnya bersamaan dengan pekerjaannya kayak takbir. Usolli fardhu dhuhri Allahu akbar. Ketika takbir ini udah bersama dengan niatnya. Niatnya bersamaan dengan pekerjaannya. Ya kan? Kan bersamaan, bukan niat dulu kan? Kalau lafadznya memang niat dulu, lafadznya usolli niat dulu. Tapi niatnya itu tepatnya di hati. Ketika takbir itu pasti dia itu tujuannya untuk sholat. Seandainya ditanya, kamu ngapain? Pasti jawabannya sholat, ya kan? Itu menunjukkan bahasanya dia itu niat ketika pertama kali takbir. Nggak mungkin ngapain kamu makan? Nggak mungkin kan? Yang pertama hakikat. Yang kedua hukum. Hukumnya niat kemarin sudah kan ada wujub holiban, tapi kok tunda. Terkadang itu sunnah, disunatkan saja. Mahluha yang ketiga tempatnya niat, yaitu di hati. Artinya apa? Kok banyak niat pakai lesan? Lesan itu hanya membantu. Membantu saja. Tempatnya tetap di hati. Seandainya bertentangan antara lisan dan hati. Misal sampean sholat duhur, usolli fardhul asri, lisannya, tapi hatinya duhur, sah. Karena yang dianggap adalah hati. Atau sebaliknya, niat sholat duhur misalnya, niatnya usolli fardhu dhuhri lafadznya, tapi hatinya maghrib misalnya, enggak sah. Karena dianggap adalah hati. Mahaluha. Ketiga zamanuha, ini yang dibahas di sini adalah zaman. Zamannya adalah awal ibadah. Ya, permulaan ibadah. Kecuali puasa. Puasa sebelumnya. Karena sulit kalau puasa itu niatnya pas dengan pekerjaannya. Jadi harus ketika fajar harus niat repot. Makanya kalau puasa fardu niatnya itu harus sebelumnya atau malamnya. Tapi itu niat. Nah, ini awal ibadah seperti wudu. Wudu kan niatnya ketika permulaan membasuh wajah. Nah, itu wudu ya kan? Salat usolli fardhu dhuhri. Ketika permulaan takbir. Nah, sini waqti biha makrunatan bil awali. Hendaknya niat itu bersamaan dengan awal dari sebuah pekerjaan. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kaifiyah. Kaifiyah ada caranya niat. Caranya ini berbeda-beda tergantung yang diniati. Kayak tadi, kalau puasa ini sebelumnya, selain puasa ini harus bersamaan. Kemudian ada syaratnya. Syaratnya niat, dan Islamun nawi. Yang niat itu harus Islam. Di syaratnya sholat diantaranya niat. Syaratnya niat adalah Islam. Maka orang yang nggak Islam nggak sah sholat. Kenapa? Niatnya saja udah nggak sah, apalagi sholatnya. Islam. 2, tamyiz. Maka anak kecil yang masih belum tamyiz nggak bisa niat. Umur 3 tahun, 2 tahun. Kalau tamyiz, ya sekarang belum balik. Jadi ada namanya belum Ghairul tamyiz, adanya tamyiz, adanya balik. Ada 3. Kalau ada anak itu belum balik, tapi tamyiz. Seperti kayak di sini mondok ini tamyiz semua. Coba kasih uang 10.000 sama 100.000 milih mana? Kalau milih 10.000 berarti dia belum tamyiz. Ya, cuma dites saja. Tamyiz apa enggak itu. Nanti yang di atas syaratnya lagi adalah ada muta'liqatiha bi syai'in. Syaratnya niat. Tidak mentaklik memutus sholat dengan suatu yang lain. Dengan suatu. Ya seperti yang tadi. Jadi niat. Tapi niatnya nanti kalau ada misal ada orang tua saya datang, saya batalkan niatnya. Maka di sini batal seketika. Atau ada mutaraddud fi qat'iha, ragu apakah saya batalkan niatnya atau tidak. Kalau tadi kan udah jelas saya batalkan niatnya kalau si fulan datang misal. Ini enggak, kalau fulan datang saya batalkan apa enggak ya? Ini juga enggak sah niatnya. Enggak ada kemantapan. Yang berikutnya syaratnya ini adalah tahaqqukul muqtadi. Harus nyata yang dituju. Seperti misal, ini yang bahaya. Wudu, ketika kita wudu, maka kita harus yakin kita batal apa enggak. Kita enggak punya wudu apa enggak. Saya punya wudu apa enggak ya? Saya wudu lagi bisa. Ini ragu berarti, enggak tahakkuk. Gimana solusinya kalau dia ragu, punya wudu apa enggak? Ya dibatalkan dulu. Wudunya dibatalkan dulu, terus wudu lagi. Memang ragu. Kalau dia ragu, saya punya wudu apa enggak ya?
kayaknya punya, kayak enggak. Saya wudhu lagi, wudhu laginya ini dia ragu berarti. Enggak tahakkuk. Ini bisa enggak sah wudhunya. Niatnya enggak sah. Kalau niatnya enggak sah, maka wudhunya enggak sah. Karena niatnya ragu sudah. Dia punya wudhu apa enggak. Maka solusinya dibatalkan dulu wudhunya, terus wudhu lagi. Memang dia ragu. Nah, 7 hal. Yang 6. Yang ketujuh adalah maksud. Maksudnya niat ada 2. Ada kalanya tamyizul ibadah anil adat. Membedakan antara ibadah dan adat. Contoh. Orang mandi. Mandi itu kebanyakan kayak kita tiap hari mandi kan. Mandi sunat, mandi wajib, mandi sunnah, mubah. Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Secara amal. Yang bedanya niat. Jadi mandi wajib, mandi hadas besar. Dengan mandi sunnah seperti mandi Jumat atau mandi mubah, tandif untuk membersihkan diri, ini enggak ada bedanya. Apa yang bedakan? Satu, yaitu niat. Au tamyizu maratibil ibadah, atau membedakan tingkatan ibadah. Ada tingkatan mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi apa? Mubah. Kayak kita mandi tiap hari, mau sekolah, mau kegiatan misal, setiap hari pasti mandi kan? Kebanyakan, enggak pasti. Ini maka mandinya kalau nggak diniati ya sunnah, jadi mubah. Kecuali kalau niat saya mandi, niat menyenangkan orang, itu harus surur. Karena kalau saya bau nanti kasihan teman saya di pinggir saya. Saya niat mandi karena mau ibadah di masjid, maka ada pahala. Ini apa? Maksudun niat. Di sini ada apa? Tambahan. Wa kalamun nazim yuimu an ikhlas syartun fi sihhatil ibadah. Kalamun nazim tadi wasailu a'mal la tukhalisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Ini seakan-akan memberikan dugaan ikhlas itu adalah syarat dalam sahnya ibadah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, haitsu tukhlasu itu jangan diartikan niatnya harus ikhlas, bukan. Tapi niatnya harus bersih dari suatu yang merusak niat. Wa anna niyat idza lam yuqarin hal ikhlas la yakun amal shahihan. Seakan-akan nadim itu kalamnya nadim itu ikhlas itu syarat dalam sahnya ibadah, dan niat apabila tidak disertai ikhlas maka amalnya tidak benar. Walaisa kadzalik, tapi tidak demikian. Bal murad bil khulus salamatu min muqadil mubtil. Jadi yang dimaksud dengan haitsu tukhlasu, niatnya itu harus dibersihkan, itu bersih atau selamat dari perkara yang membatalkan niat. Jadi yang dijelaskan tadi. Wa amal ikhlas bimana ayyakunal qasdu biha wajhallah fa hadza syartun li kamalis shawab la lil ijza. Kalau niat bersamaan dengan ikhlas itu bukan syarat untuk bukan syarat diterimanya niat, tapi syarat sempurnanya niat. Kalau pengen sempurna harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas sah, tapi enggak sempurna. Jadi ikhlas bukan syarat sahnya niat, tapi syarat sempurnanya niat. Dengan artian kalau enggak ikhlas, niatnya tetap sah. Fasahin niat qabla amali. Maka artinya nadim, bersihkanlah atau benarkanlah niat sebelum melakukan. Waqti biha makunatan bil awali, dan hendaknya niat itu bersamaan dengan permulaan ibadah atau permulaan amal. Wa in tudim hatta balagta akhirah husda thawaba kamilan fil akhirah. Wa in tudim, dan bila engkau melanggengkan niat, melanggengkan hatta balagta akhirah, hingga sampai akhirnya niat. Akhirnya amal. Sampai akhirnya amal. Jadi niatnya misal dari Dari Allahu Akbar sampai selesai. Husna thawaba kamilan fil akhirah. Ibarat sholat dari takbir sampai selesai sholat, niatnya masih ada. Maka apa? Husna thawaba kamilan fil akhirah. Maka engkau akan mendapatkan pahala sempurna di akhirat. Jadi yang wajib itu cuma permulaan saja. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ini wajib adanya niat. Tapi niat itu ada sampai selesai sholat. Kalau bahas sholat atau ketika wudhu. Wudhu itu yang wajib niat ketika membasuh wajah. Permulaan basuh wajah. Nawaitul wudhu'a sambil basuh wajah. Itu harus ada niat. Kalau sampai selesai sampai basuh kaki. Itu hanya sunnah. Artinya apa? Kalau sampai selesai maka kamil. Thawab al-kamil. Dia akan mendapat pahala yang sempurna.
Wa niyatun wal qaulu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Wa niyatun utawi niat wal qaulu lan ucapan tsummal amalu moko kari-kari amal bi ghairi wafqi sunnatin kelawan liyane nyocoki sunnah bi ghairi wafqi sunnatin kelawan tonpo ya. Bi ghairi wafqi sunnatin kelawan tonpo nyocoki sunnah la tuqbalu iku ora den trima apa niat la tuqbalu iku ora den trima apa niat malam yakun ya'lamu da falyasali malam yajid mualliman falyarhali man utawi sapane wong lam yakun iku ora ana sapa man ya lamu iku weruh sapa manda ing iki wifqi sunnatin falyas ali mongko takono sapa man mantawi sapane wong lam yajid iku ora nemu sapa man mualliman ing wong kang ngajari ing wong kang mulang falyal hali mongko budalo Falyahari mongko budalo ngaji sapa man. Falyarhali mongko budalo ngaji sapa man. Falyahari mongko mondoo sapa man. Yang waniyatun niat wal qaul perkataan wal tsummal amal dan pekerjaan bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu yang tidak cocok dengan sunnah maka di sini tidak diterima. Ini niat, pekerjaan dan amal enggak cocok dengan sunnah Rasul, maka di sini ditolak, enggak diterima. Nah, ada hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan siapa yang memperbarui suatu perkaraku kata Rasul, yang mana bukan dari saya, dari aku kata Rasulullah, bukan dari sunnah, fa huwa raddun, maka ditolak. Malam yakun ya'lamu da, barang siapa yang tidak tahu masalah ini, masalah mana yang sunnah, mana yang sunnah Rasul, mana yang bukan. Falyas ali, maka hendaknya bertanya. Kalau nggak tahu ya tanya. Nah, ada apa? Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu maka tanyakan. Fas'alu, tanyalah ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau orang yang tidak menemukan mu'allim, mau tanya ke siapa? Nggak ada orang yang mengerti misalnya. Falyarhali, maka hendaknya dia harus berangkat, pergi. Pergi mana? Mencari orang yang bisa mengajarinya. Falyarhali. Kenapa? Falyarhali ay lita'allum. Jadi hendaknya dia pergi menuntut ilmu, mencari orang yang bisa mengajar. Iktidaan bisalaf. Faqad fi rihla li thalabi ilmi atharun katsira. Karena dalam pergi atau merantau ya, keluar untuk mencari ilmu itu ada asar yang banyak. Di antaranya hadis, ma kharaja rajulun min baiti yatlubu ilman illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tidaklah seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kecuali akan Allah mudahkan jalan untuknya ke surga. Wa ta'atun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد